Running through these checks like the ones on my shoes, so don't get geeked up, like it beat up. I'll tell that how I'm moving it, cause the Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jessie Isnani Agassi. Di kesempatan video kali ini, Jessie akan memaparkan sebuah materi. Materinya adalah ayat-ayat Fawati Aswar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalian subscribe, klik tombol loncengnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Oke, sebelum masuk materi aku mau nanya dulu nih. Kira-kira teman-teman ini udah pada dengar belum ya sebelumnya tentang apa itu ayat Fawati Aswar? Lalu apakah ada teman-teman yang masih asing atau baru dengar tentang ayat-ayat Fawati Aswar itu apa? Oke, kita akan simak dalam video ini. Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak ada habisnya mengenai keajaiban dan kemukjizatan yang ada di dalamnya, baik dari segi bahasanya, kemudian isi kandungannya, makna-makna tersirat yang ada di dalamnya. Semua perhatian ini tercurahkan kepada kitab suci Al-Quran ini. Kajian-kajian banyak dilakukan untuk memaknai kitab suci Al-Quran ini. Dan ada satu yang belum terlalu diperhatikan atau kurang mendapatkan perhatian yang ada dalam Al-Quran. Apakah itu? Itu adalah Fawati Aswar. Pasti teman-teman di sini bertanya, apa itu Fawati Aswar? Istilah Fawati Aswar terdiri dari dua kata. Istilah Fawati Aswar terdiri dari dua kata, yaitu Fawati dan Aswar. Fawati yang merupakan jamak taksir dari kata Fatihah yang berarti pembuka, sedangkan Aswar itu jamak taksir dari surah yang artinya, sedangkan Aswar itu berarti surah-surah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Fawati Aswar ini adalah pembuka surah-surah. Segi makna bahasanya, Fawati Aswar adalah pembuka surat, karena posisinya itu berada di awal yang mengawali perjalanan teks-teks ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi bila suatu surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka itu dinamakan adalah ahruf muqatta'ah atau huruf-huruf terpisah. Itu karena posisi huruf-hurufnya itu menyendiri, tidak bergabung atau menjadi sebuah kalimat dalam segi kebahasaan. Sampai sini kita paham ya bahwa definisi Fawati Aswar ini adalah sebagai pembuka surat. Nah, dari sini juga kita jadi paham bahwasannya ketika kita mengkaji Al-Quran itu maka akan semakin luas juga pengetahuan kita. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan ilmu tafsir yang kita lihat hingga sekarang ini. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu macam-macam atau pembagian Fawati Aswar. Sayuti dengan merajuk kepada Ibnu Abi al-Ishba membagi Fawati Aswar ke dalam 10 bentuk. Pertama, surah-surah yang dimulai dengan pujian. Ada 14 surah yang dimulai dengan kata pujian. Ada dengan tahmid, ada dengan tabaraka, ada juga dengan tasbih. Di tahmid ada 5 surah, di tabaraka ada 2 surah, dan di tasbih ada 7 surat. Surat apa sajakah itu? Yang pertama dalam tahmid itu ada 5 surah. Yang pertama surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Kahfi, kemudian surat Al-An'am, surat Saba' dan surat Fatir. Saya berikan satu contoh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah itu merupakan kalimat tahmid. Lalu yang kedua adalah surah dengan awalan tabaraka. Ada di 2 surah, yaitu di surat Al-Furqan dan surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak. Yang ketiga itu dengan awalan tasbih. Ada di 7 surah, yaitu ada di surah Al-Isra, surah Al-Hadid, surat Al-Hasyr, surat Al-Syaf, Al-Jumu'ah, dan surat At-Taghabin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha lillahi. Lalu macam yang kedua itu diawali dengan huruf potong atau huruf muqatta'ah yang tadi saya telah sebutkan di awal. Itu ada 5 macam, dengan diawali dengan 1 huruf hijaiyah, 2 huruf hijaiyah, 3 huruf hijaiyah, 4 huruf hijaiyah, dan 5 huruf hijaiyah. Diawali dengan 1 huruf hijaiyah, seperti contohnya qaf, nun, shad. Nah, itu diawali dengan huruf muqatta'ah yang 1 huruf. Lalu yang 2 huruf itu seperti Yasin, Toha, Tosin. Nah, itu dengan 2 huruf muqatta'ah. Lalu yang dengan 3 huruf, contohnya seperti Alif Lam Mim, kemudian Alif Lam Ra. Terus dengan 4 huruf muqatta'ah seperti Alif Lam Mim Ra. Lalu dengan 5 huruf ada contohnya seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu adalah bentuk atau macam yang kedua. Yang ketiga, pembuka surat yang dimulai dengan panggilan atau an-nida. Dalam hal ini ada 10 surah, 5 diantaranya panggilan kepada Nabi Muhammad SAW dan 5 laginya kepada umat. Contohnya seperti dalam surat At-Tahrim ayat 66, diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu adalah contoh pembuka surat yang dimulai dengan panggilan kepada umat, wahai orang-orang yang beriman. Lalu yang keempat itu adalah pembuka surah yang diawali dengan kalimat berita. Ini ada di 23 surah. Kelima itu diawali dengan sumpah atau qasam. Ada di 15 surah. Yang ketujuh ada diawali atau pembuka surahnya itu diawali dengan jumlah syartiyah atau fi'il syarat yang terdapat di 3 surah. Yang tadi yang keenam ya. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh diawali dengan kalimat perintah, ada di 6 surah. Yang kedelapan diawali dengan kalimat pertanyaan, ada di 6 surah juga. Lalu yang kesembilan diawali dengan doa atau harapan, ada di 3 surah. Dan yang terakhir yaitu diawali dengan ilat, ada di 1 surah yaitu surat Al-Quraisy. Setelah itu tadi 10 macam apa? Oke, baiklah, tadi adalah 10 macam dari bentuk-bentuk Fawatihu Aswar. Isinya kita mempelajari Fawatihu Aswar. Fawatih Aswar ini menjadi bagian penting dalam struktur surah dalam Al-Mushaf. Di dalam sejarah, para ulama telah mencoba untuk memahami dan menafsirkan makna-makna tersirat yang terkandung dalam ayat-ayat Fawatih Aswar atau ayat-ayat muqatta'ah yang telah disebutkan tadi. Terkadang di dalam ayat-ayat tersebut terkandung
ayat mutasyabihat yang merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipan bahwa cara kita memulai pesan seringkali dapat menentukan hasil dari suatu komunikasi. Nah, dari sinilah keberadaan Fawati Aswar itu terbukti sangat efektif, karena keberadaannya ini dapat menentukan hasil dari suatu komunikasi dan menentukan tujuan utamanya, faktor untuk menarik perhatian pembaca. Hikmah apa saja sih yang akan kita dapat ketika kita mempelajari Fawatihul Aswar? Yang pertama, sebagai peringatan ataupun sebagai pembelajaran kita untuk mencoba memahami apa makna yang terkandung atau makna-makna rahasia yang terdapat dalam Al-Quran. Pun ayat-ayat ini termasuk ke dalam ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya itu hanya diketahui oleh Allah semata. Kemudian sebagai motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghilangkan keraguan kepada kaum muslimin yang masih memiliki lemah iman, sehingga mudah terpengaruh oleh musuh-musuh yang mengatakan bahwasannya Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita sangat perlu untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Oke teman-teman, jangan lupa untuk belajar lebih dalam ya mengenai Fawati Aswar. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat untuk memenuhi tugas mandiri yang diberikan oleh Mata Kuliah Studi Al-Quran oleh Ibu Maria Ulfa. Sekian video kali ini. Thank you watching.